Oke, hai semuanya, Mas Bang gue di Swan Zone. Di video ini gue mau share pengalaman gue selama menggunakan smartwatch nih terbaru dari Huawei ya. Ini adalah Huawei Watch GT Runner. Sesuai namanya, runner ya. Jadi smartwatch ini tuh cocok banget atau difokuskan untuk orang-orang yang suka lari atau berolahraga lari. Ya, entah itu kalian mau olahraga lari, ya olahraga lari tiap pagi, ataupun mungkin kalian memang profesional pelari. Menurut gua smartwatch ini tuh cocok buat kalian beli. Tapi di video ini gua mau share pengalaman gua ya. Ini yang penting-pentingnya aja menurut gua, karena gua bukanlah pelari profesional. Gua hanya orang yang sering lari pagi aja. Jadi gua bakal share pengalaman gua, dan yang penting-pentingnya aja, ingat ya, yang penting-pentingnya aja mengenai Huawei Watch GT Runner ini. Dan seperti biasa ya, sebelum lanjut, mari kita bumper simple dulu. Let's go! Oke, baik. Sekarang mari kita bahas di paket pembeliannya terlebih dahulu. Pas kita buka boxnya, pastinya kita dapat smartwatch-nya ya. Terus kita juga dikasih strap tambahan nih dengan ukuran yang lebih pendek. Jadi bisa kita gunakan strapnya itu sesuai dengan ukuran pergelangan tangan kita. Terus ada juga nih buku panduan, terus kartu garansi, dan pastinya kita dapat chargerannya. Yang mana kalau kita gunakan nih, daya rekatnya ini tuh udah bagus banget. Jadi jamnya tuh nggak gampang lepas dari chargerannya. Kemudian nih untuk speknya, variannya tuh ada dua ya. Untuk varian warnanya tuh ada yang black dan ada yang grey. Ukurannya ini tuh 46 mm dengan beratnya ini tuh 38,5 gram. Dengan materialnya ini tuh durable polymer fiber, dan smartwatch ini tuh punya storage 4 GB dan sudah IP68 juga. Kemudian ini tuh sudah support dengan mikrofon dan sudah support juga dengan speaker. Terus untuk strapnya ini tuh terbuat dari silikon ya, silikon, oke? Dan untuk layarnya ini tuh 1,43 inci, sudah AMOLED ya, dan ada dua tombol nih, power button dan function button. Kemudian ini menggunakan Harmony OS 2, dan untuk requirement-nya ini tuh bisa menggunakan untuk connect ke smartphone-nya ya, bisa menggunakan Android minimal 6.0, dan untuk iOS-nya tuh kalau nggak salah di 9.0. Jadi ya minimal itu lah ya, jadi kalau atas sudah bisa. Dan untuk pairing-nya itu menggunakan aplikasi yang namanya Huawei Health. Nah, smartwatch ini tuh punya 5 sensor yang digunakan ya. Ada accelerometer sensor, ada gyroscope sensor, kemudian ada juga geomagnetic sensor, dan ada juga optical heart rate sensor, dan ada air pressure sensor. Kemudian untuk konektivitasnya ada GNSS, kemudian ada NFC, ada Bluetooth. Oke, kemudian untuk baterainya 455 mAh, dan untuk penggunaan umumnya nih bisa bertahan di 14 hari, dan kalau misalnya penggunaan beratnya ini tuh bisa bertahan di 7 hari. Oke, sekarang mari kita bahas mulai dari desainnya terlebih dahulu. Sebenarnya kalau desain itu kan preferensi masing-masing ya. Tapi buat gue pribadi jujur, gue sangat suka sama desain dan build quality dari Watch GT Runner ini ya. Kalau misalnya kalian nggak suka ataupun suka, tolong coba tulis di kolom komentar kenapa alasannya nih, suka dan nggak sukanya. Jujur kalau gue suka sih ya. Sebenarnya ada dua varian warna kan, tapi gue suka yang hitam ini. Nah, punya desain bulat seperti ini dan ada lug build-nya ya. Ini tuh lug build nih yang berlubang yang memungkinkan pemakaiannya tuh jadi lebih nyaman. Strapnya ini tuh dari material silikon yang juga lembut dan lentur dengan kualitas yang sangat baik. Dan yang pastinya build quality-nya ini tuh kuat, ringan, dan nyaman karena punya bobot cuma 38,5 gram saja. Jadi digunakan ketika berlari sangat enteng dan nyaman menempel di pergelangan tangan. By the way, selama gue coba smartwatch ini ya, jadi gue ini udah nyoba beberapa minggu, kemudian ini tuh udah syuting B-roll-nya, kemudian sekarang baru syuting A-roll-nya, dan ini juga dieditnya agak lama karena kebetulan gue ada kena musibah gitu ya, nenek gue meninggal, jadi gue nggak ngurusin kerjaan dulu. Nah, ini tuh selama gue review, selama gue pakai, ini nggak pernah gue lepas. Jadi gue tuh lepas tuh cuma mandi doang. Jadi ini nggak kena sabun ya. Jadi kalau misalnya wudhu, tidur, ini gue pakai. Dan sejauh ini berhubung strapnya ini tuh enak banget, gue nggak sama sekali ngerasain gatal-gatal ataupun iritasi di kulit. Jadi overall kalau misalnya kalian menggunakan smartwatch ini tuh seharian penuh, bisa gue pastiin sih ya. Kalau buat gue pribadi sih di tangan gue, ini tuh sudah oke banget dan aman.
Nah, sesuai namanya nih, jam tangan pintar ini tuh punya fitur running yang sangat amat lengkap. Melalui watch face-nya saja kita bisa melihat banyak informasi. Ada data beban latihan, indeks kemampuan berlari, waktu pemulihan atau recovery time, terus ada juga info ketinggian, cuaca, dan lainnya. Dengan fitur Running Ability Index atau indeks kemampuan lari, kita sebagai orang yang suka lari jadi bisa tahu kemampuan kita dalam berlari. Karena sudah diukur secara akurat menggunakan jam tangan ini berdasarkan program lari ilmiah Huawei TrueSport. Dan menariknya nih, Running Ability Index ini tuh ditampilkan dalam bentuk visual yang mudah dimengerti. Hasil datanya ini tuh berdasarkan detak jantung, kecepatan, jarak, dan frekuensi lari. Dengan adanya informasi ataupun data seperti ini, jadi kita sebagai pelari bisa merencanakan latihan pribadi untuk meningkatkan performa berlari kita agar jauh lebih baik. Terus ada juga fitur training load atau beban latihan. Kita sebagai yang suka lari pasti kan punya goals atau tujuan yang kita tuju gitu ya. Nah, jadi untuk mencapai goals itu, kita tuh kan pasti bekerja keras gitu ya untuk lari, ya nggak sih? Nah, dengan adanya fitur ini kita jadi tahu waktu yang tepat untuk istirahat dan jadi tahu juga volume latihan yang tepat untuk kita. Sehingga kita bisa menghindari cedera dan pastinya bisa mencapai goals dengan lebih efisien. Nah, ketika kita sering lari dan jam tangan ini tuh sudah mendeteksi pola kita dalam berlari, maka jam tangan ini tuh akan memberikan saran untuk latihan atau training suggestion. Jadi dengan adanya saran latihan ini tuh kita bisa menemukan cara yang lebih tepat untuk menyesuaikan rencana latihan kita dalam berlari. Kemudian kalau kita buka aplikasi Huawei Health-nya, kita bisa membuat rencana atau plan untuk latihan lari. Dan dengan fitur AI Running Coach, kita bisa dikasih saran terkait jadwal lari minggu berikutnya. Rencana latihan itu berdasarkan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, detak jantung, kecepatan, frekuensi lari, dan masih banyak lagi. Salah satu fitur yang gue suka nih, namanya Running Course. Jadi, selain bisa kita custom, tapi sebenarnya gue lebih pilih preset yang sudah tersedia. Jadi kita tinggal ikutin saja dengan baik. Nah, di presetnya ini tuh ada untuk basic, kemudian ada untuk easy run, kemudian ada fat burning, aerobic, sampai hit run. Dan semua aktivitas pas kita lagi olahraga bakalan ada real time voice guidance yang bakalan ngasih tahu kita mengenai detak jantung, kecepatan, dan data soal tubuh kita lainnya melalui audio. Kemudian yang berikutnya nih yang menurut gue kalian mesti tahu ya, yang penting dari jam tangan pintar ini adalah dia tuh sudah dilengkapi dengan GNSS, Global Navigation Satellite System. Jadi dia tuh untuk mendapatkan lokasinya ini tuh ya menggunakan sistem satelit. GT Runner ini tuh sudah mendukung 5 sistem satelit navigasi utama, sehingga kecepatan pencarian satelit lebih cepat dan penentuan lokasi jadi lebih akurat. Nah, akurasi GPS yang baik ini tuh berkat adanya antena yang dilindungi oleh material serat komposit yang tersembunyi di dalam lak jam. Jadi antenanya tuh ada di sini nih. Nah, di sini ya nih. Ini jadi lak jam tuh yang ini ya, yang ada rongga-rongganya ini. Nah, di sini tuh ada antenanya nih. Ini yang bikin kuat sinyalnya nih sehingga request ke satelitnya tuh jadi cepet, terus dapat lokasinya tuh jadi jauh lebih akurat. Makanya gak heran ya selama gua coba untuk lari ini menggunakan smartwatch ini, masuk ke gang-gang kecil, kemudian masuk ke daerah yang banyak pohonnya, lokasi GPS-nya tuh masih sangat akurat. Bahkan gua udah coba ya, jadi gua kan tinggalnya tuh agak di kampung gitu ya, gua pakai ini nih, watch GT Runner, sementara temen gue yang tinggalnya di kota gitu ya, dia menggunakan brand lainnya tuh, ini tuh smartwatch brand lainnya tuh ini sudah include GPS-nya, jadi udah built-in GPS-nya ya. Tapi pas gue bandingin, emang sih ini cuma sebagai perbandingan sementara aja. Pas gue bandingin ternyata hasil GPS-nya tuh lebih akurat watch GT Runner daripada brand yang sebelah itu. Cakep. Pokoknya kalian bisa lihat aja nih di screenshot yang udah gue kasih di layarnya ini, oke? Kemudian nih, bagaimana untuk heart rate monitornya? Jadi di jamnya ini tuh sudah dilakukan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga pemantauan detak jantung jauh lebih akurat bahkan selama olahraga berat. Pembacaan yang akurat ini tuh setara dengan chest rate dengan akurasi 97% dalam 10 BMP5. Dibacanya apa ya? Dalam 10 BMP5 ya. Akurasi detak jantung ini tuh berkat ditingkatkannya 8 fotodioda dan 2 set sumber cahaya. Terus dikombinasikan dengan lensa kaca melengkung untuk kenyamanan dan mengurangi gangguan cahaya eksternal. Selain itu, algoritma AI-nya juga sudah ditingkatkan ya, sehingga menghasilkan pemantauan detak jantung yang lebih akurat.
Oke, dan kemudian nih untuk baterai life-nya atau daya tahan baterainya nih, ini selama gue menggunakan smartwatch ini, jadi gue tuh gunakan untuk notifikasi ya, tentunya notifikasi WhatsApp. Kemudian kadang kalau misalnya ada yang nelpon, langsung gue angkat dari jamnya ya. Tapi untuk telepon biasa, kemudian gue juga kadang nyoba untuk dengerin musik di jamnya langsung. Terus yang lebih seringnya gue pakai lari pagi hampir tiap hari ya, anggaplah seminggu. Gue biasanya setiap hari, tapi kalau kemarin sih sekitar seminggu 4 kali lah ya, tiap pagi ya. Jadi sekitar 1 jam gue lari menggunakan smartwatch ini. Terus apa lagi ya? Cuaca paling ya kayak gitu ya. Pokoknya yang standar kayak gitu. Kalau untuk GPS-nya tuh harganya tuh itu untuk lari aja gue pakainya, oke? Dan itu tuh bisa bertahan sekitar 7 harian. 7 hari lah, lebih tepatnya 7 hari ya, 6 hari sampai 7 harian. Nah, kalau misalnya kalian nggak menggunakan fitur GPS-nya, kalian nggak navigasi, kalian ya cuma penggunaan umum, ini tuh bisa bertahan sekitar 13 harian atau ya mungkin 13 sampai 14 harian. Tapi menurut gue dengan kondisi baterai yang sangat awet, menurut gue itu sudah awet banget ya. Menurut gue ini udah bagus banget, karena gue pernah nyoba smartwatch merek lain, merek sebelah nih ada ya, dia menggunakan Wear OS, dan itu tuh gue pakai itu nggak tahu emang device-nya lagi error atau gimana, tapi itu pas gue pakai itu tuh cuma bisa bertahan sekitar 2 harian, 2 hari sampai 3 hari. Dan menurut gue nih, gue orang yang terbiasa dengan jam konvensional seperti ini ya, oke. Ini kan nggak mungkin dicas, cuma ini kan memang fungsinya ngelihat jam, kalender doang sama hari gitu kan. Nah, menurut gue kalau misalnya gue pakai smartwatch dan mesti ngecas 2 hari atau 3 hari sekali, menurut gue itu sangat PR banget. Tapi kalau misalnya seminggu ataupun 14 hari, menurut gue ini udah oke banget. Wajar lah ya, kita harus ada kompromi. Ya, kita ngecas seminggu sekali atau ya 2 minggu sekali, wajar lah. Karena kan fiturnya banyak. Fitur larinya oke, kemudian fitur kesehatan juga mantap. Jadi ya overall menurut gue baterainya ini tuh udah sangat bagus banget. Nah, selain fitur yang gue bahas tadi, pastinya smartwatch ini juga punya fitur workout yang lengkap. Bisa monitoring berjalan, berlari indoor ya, kemudian outdoor. Terus ada juga bersepeda, berenang, hiking, ski, dan lainnya. Selain itu ada juga fitur kesehatan lainnya nih, seperti SpO2 yang berguna untuk monitoring saturasi oksigen dalam darah. Fitur ini tuh sangat amat banget berguna ya, terlebih lagi di kondisi pandemi saat ini. Karena kalau kita terkena COVID, salah satu yang pertama dicek adalah saturasi oksigen dalam darah. Jadi kalau kita pakai jam tangan pintar ini tuh setidaknya kita jadi lebih mengontrol kondisi tubuh kita. Kemudian ada juga nih fitur sleep tracker. Dengan fitur ini tuh kita bisa tahu bagaimana kualitas tidur kita dengan sangat baik. Kita jadi tahu deep sleep, kemudian light sleep, dan ada juga REM sleep. Data lengkapnya itu bisa kalian lihat di aplikasi Huawei Health. Dan menariknya nanti kita juga dikasih saran nih untuk istirahat jika memang kualitas tidur kita kurang baik. Terus GT Runner ini juga bisa mendeteksi stres secara berkala. Ada 4 indikator yang menjadi acuan, ada level high, ada medium, normal, dan relax. Kemudian ada juga fitur untuk menemukan smartphone ya, kalau misalnya kita lupa di mana smartphone kita taruh gitu. Ini namanya Find Phone. Kemudian kita juga bisa mendengarkan musik di smartwatch-nya ini tuh secara offline. Kemudian kita juga bisa menambahkan musik ke smartwatch-nya ini. Ingat ya, smartwatch-nya ini tuh punya 4 GB storage ya. Ini tuh udah include sama sistem operasinya tapi ya. Tapi ini udah oke lah untuk memasukkan ya beberapa file musik ya melalui aplikasi Huawei Health. Dan mari sekarang kita coba deh untuk kualitas audio di speakernya ini ya. By the way, ini smartwatch ya, ingat ya, jangan berpikir gimana-gimana untuk kualitas suaranya. Yang penting kan ini udah oke. Nih, tinggal diputar aja bisa. Oke, ada lagu lain nggak sih? Ini jangan lama-lama ya. Ini takutnya kena copyright nih. Udah ya, takut kena copyright.
Kemudian nih, untuk pertanyaan notifikasi, suka ada yang nanya nih, Kak, untuk notifikasinya kayak gimana, Kak Rizwan? Suka kayak gitu kan ya. Nah, untuk notifikasinya ini tuh, untuk WhatsApp, ya ini tuh bisa lah kita lihat nih, WhatsApp tuh kayak gini ya. Ini bisa kita lihat notifikasinya, cuma nggak bisa kita balas. Tapi untuk pengaturan notifikasi, kalian bisa atur semuanya melalui aplikasi Huawei Hot. Nah, menariknya ya, karena dia tuh sudah support dengan mikrofon dan dengan speaker, jadi kita bisa menerima panggilan telepon langsung melalui smartwatch-nya ini. Tapi untuk panggilan telepon yang masih biasa ya, maksudnya bukan yang WhatsApp ataupun Telegram ataupun Facebook kayak gitu, bukan ya. Bukan panggilan-panggilan telepon ataupun video call seperti itu ya. Ini tuh panggilan telepon yang biasa langsung ke nomor kita gitu ya. Nah, ini tuh bisa langsung kita angkat. Awalnya jujur gue juga pikir aneh banget sih gitu ya, ngapain juga kita teleponan pakai jam kayak gini ya. Tapi ternyata pas gua coba lari, jadi gini ya, gua tuh kalau lari kayak gini nih stylenya nih, ini pakai smartwatch, kemudian baju olahraga, celana olahraga, pakai legging olahraga, pakai sepatu, dan gua suka bawa tas kecil gitu buat gua masukin smartphone gua. Jadi smartphone tuh emang udah gua masukin ke tas ya, di pinggang kayak gini kan, nggak mungkin dong gua pakai smartwatch sambil lari gini kan, nggak mungkin kan. Nah, kalau ada yang telepon, ini kan langsung notifikasi ke sini nih. Langsung gua angkat aja sambil lari gitu kan. Oke, kenapa bro? Oke, sayang kenapa? Jadi bisa kayak gitu lah. Jadi ternyata sangat amat berguna banget ketika gua pakai pas udah lari. Ternyata secara penggunaannya nggak aneh. Justru bahkan orang ngeliatnya, cih keren banget itu orang sambil lari sambil teleponan gitu. Gitu. Cakep. Nah, nggak ketinggalan juga nih, untuk watch face-nya, kita bisa memilih berbagai macam watch face yang tersedia. Ada yang gratis, ada yang juga berbayar tentunya ya. Malah kita juga bisa custom sendiri watch face-nya menggunakan foto kita. Tentunya semuanya diatur melalui aplikasi Huawei Hot. Kayak gini nih. Ini gue pakai foto gue nih sama bini gue ya. Tuh, kelihatan nggak sih? Enggak ya? Nah, ada juga nih fitur yang berguna banget kalau kita habis olahraga berenang. Jadi setiap jam tangan pintar ini tuh terkena air, baiknya kita gunakan fitur drain namanya ya, drain. Dengan fitur ini, jam akan mengeluarkan suara yang bisa mengeluarkan sisa-sisa air yang masih menempel di lubang mikrofon ataupun speaker seperti ini. Terakhir, hal yang paling gue suka sama jam tangan pintar ini tuh adalah kita bisa install aplikasi yang tersedia di app galerinya ini ya. Pada aplikasi Huawei Hot, kita bisa mengakses store app gallery dan menginstal aplikasi yang sudah support. Di sini gue coba install Petal Maps yang berguna untuk menunjukkan arah ketika gue berpergian. Ini contohnya seperti ini ya, cuman karena gue nggak bergerak, jadi nggak ada navigasinya. Harusnya kalau misalnya gue bergerak, ini langsung jalan navigasinya. Tapi intinya gue suka ya. Oke, baik. Kesimpulannya, sudut pandang gue dari orang orang amatir yang suka lari ya. Sudut pandang gue adalah selama gue menggunakan Huawei Watch GT Runner ini, menurut gue jam tangan pintar ini tuh sudah sangat bisa membantu banget kita sebagai pelari untuk menjaga ataupun mengontrol ataupun meningkatkan performa kita dalam berlari. Setidaknya kita mau over latihan, nanti dia ngasih tahu jangan over lah, sesuaikan saja dengan kondisi badan kita. Bahkan ada juga fitur recovery time yang menurut gue berguna banget sih ya itu ya. Kemudian nih, kalau dari sisi fitur lari, menurut gue ini udah oke banget, banyak banget fitur larinya. Kemudian heart rate monitornya juga udah sangat akurat banget. Kemudian navigasinya juga udah oke banget, GPS-nya juga udah keren banget, udah akurat banget. Dan yang paling terasa banget adalah untuk desain dan bobotnya ya. Desainnya gue suka dan bobotnya juga ini ringan, jadi pas gue pakai lari, ini tuh sangat amat nyaman ya. Asli, kalau misalnya lagi lari capek ya, bobot seberat apapun itu ya, kadang-kadang memang ngeberatin gitu. Tapi ternyata ini tuh karena ringan, jadi di bawahnya tuh enteng dan nyaman banget buat dipakai olahraga berlari. Tapi sekali lagi ya, jam tangan pintar ini tuh bukan cuma buat untuk pelari. Memang fokusnya tuh banyaknya tuh di fitur larinya, tapi kalau misalnya melihat fiturnya, banyak banget workout yang bisa kita gunakan, kemudian banyak juga fitur kesehatan yang sangat bermanfaat banget. Jadi kalau misalnya kalian bukan pelari juga, kalian masih sangat cocok menggunakan jam tangan pintar dari Huawei ini. Apalagi ya desainnya juga masuk lah ke fashion ya, masih fashionable gitu kan. Nah, di harga 3 jutaan ini, lebih detailnya kalian bisa cek di link deskripsi ya. Di harga 3 jutaan ini menurut gue ini sudah sangat worth it banget buat kalian beli. Apalagi ini karena gue suka lari, overall gue bakalan selalu pakai ini untuk olahraga, untuk olahraga susah banget, untuk olahraga lari gue. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini, semoga bermanfaat. Yang jelas ya, untuk orang yang suka lari menurut gue ini udah sangat cocok banget buat kalian beli. Apalagi
GPS-nya akurat. Jadi kalau misalnya gue share-share ke Strava ataupun share ke sosmed gitu kan, gak bakal malu-maluin. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gue pamit dan bye.